Halo semuanya, perkenalkan saya Irini Sabu, mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia semester 4. Di sini saya akan membagikan cara-cara untuk melakukan praktikum sederhana yang sering dilakukan di laboratorium, tapi di sini saya akan membagikan caranya melalui aplikasi Jamlab. Nah, kita langsung saja pada pergi ke New untuk memilih jenis-jenis praktikum yang akan kita lakukan. Nah, di sini terdapat 7 praktikum yang dapat kita lakukan menggunakan aplikasi Jamlab. Di sini saya memilih praktikum titrasi asam basa. Langsung saja klik pada titrasi asam basa lalu klik OK. Nah, di sini terdapat introduction yang berisi tentang materi tentang titrasi asam basa. Selanjutnya prosedur. Di sini terdapat langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melakukan percobaan titrasi asam basa. Dan di sini juga terdapat observasi yang dimana akan kita isi bersama-sama setelah melakukan praktikum titrasi asam basa. Langsung saja kita pada langkahnya yang pertama, yaitu siapkan Erlenmeyer 100 ml, kemudian tambahkan 35 ml 0,2 molar HCl. Nah, untuk menampilkan Erlenmeyer sendiri, kita dapat menggunakan cara langsung klik pada bagian atas yang bertuliskan Erlenmeyer Flash, tinggal klik satu kali. Ya, langkah lain yang dapat kita lakukan yaitu klik kanan pada mouse, lalu pilih Erlenmeyer Flash, pilih ukuran volumenya 100 ml. Untuk cara lain yang dapat kita lakukan adalah pergi ke equipment, lalu pilih Erlenmeyer Flash dan pilih 100 ml. Nah, di sini saya hanya membutuhkan 1 Erlenmeyer, jadi saya akan menghapus 2 Erlenmeyer. Caranya yaitu aktifkan Erlenmeyer dengan satu kali klik pada mouse, lalu pergi ke cut. Nah, di sini kita akan menambahkan 35 ml HCl. Caranya yaitu kita aktifkan Erlenmeyer terlebih dahulu, lalu pergi ke chemicals, pilih all chemicals, lalu kita pilih HCl. Di sini volumenya dapat kita isi yaitu 35 ml. Di sini satuannya sudah dalam mililiter, lalu kita klik OK. Nah, di sini dalam Erlenmeyer sudah terisi 35 ml HCl. Langkah lain yang dapat kita lakukan untuk menambahkan 35 ml yaitu kita dapat klik kanan, kita dapat aktifkan Erlenmeyer lalu klik kanan, lalu kita pilih chemicals, tinggal cari larutan yang ingin kita gunakan. Oke, langkah kedua yaitu menambahkan indikator asam. Di sini kita menggunakan 2 tetes indikator phenolphthalein. Caranya yaitu kita aktifkan Erlenmeyer terlebih dahulu, lalu kita pilih chemicals, pilih indikator, lalu kita pilih phenolphthalein sebanyak 2, lalu klik OK. Nah, cara lain yang dapat kita gunakan adalah aktifkan Erlenmeyer lalu klik kanan dan kita memilih indikator. Oke, langkah selanjutnya adalah di sini kita disuruh untuk menampilkan pH meter pada Erlenmeyer tersebut. Caranya itu dapat kita lakukan yaitu ada 2 cara. Yang pertama, kita bisa aktifkan Erlenmeyer terlebih dahulu, lalu pergi ke equipment, lalu pilih pH meter. Ya, di sini sudah terlihat pH meternya sudah ditampilkan. Langkah lain yang dapat kita lakukan yaitu aktifkan
Erlenmeyer, lalu klik kanan dan pilih pH meter. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita nyalakan collection of titration data. Caranya yaitu kita klik kanan, aktifkan Erlenmeyer, kita klik kanan pada mouse, lalu kita pilih collect titration data. Atau cara lain yang dapat kita lakukan yaitu aktifkan Erlenmeyer, lalu pergi ke prosedur, lalu kita pilih collect titration data. Langkah selanjutnya yaitu kita disuruh untuk menampilkan data titrasi atau view titration data. Nah, di sini kita dapat mengaktifkan Erlenmeyer terlebih dahulu, lalu pergi ke prosedur, lalu pilih view titration data. Nah, di sini datanya sudah terlihat. Langkah lain yang dapat kita lakukan adalah mengaktifkan Erlenmeyer, lalu klik kanan dan pilih view titration data. Oke. Langkah keenam yaitu isi buret dengan NaOH sebanyak 50 ml. Nah, di sini kita menyiapkan buretnya, kita pergi ke equipment, lalu kita pilih buret 50 ml. Oke, selanjutnya kita akan isi buret dengan 50 ml NaOH. Kita langsung aktifkan buretnya, lalu pergi ke chemical, pilih all chemical, lalu pilih NaOH sebanyak 50 ml. Di sini buretnya sudah diisi dengan NaOH sebanyak 50 ml. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan titrasi dengan cara klik di bagian kanan untuk menggeser proses titrasi. Ya, di sini kita dapat lihat bahwa di saat titrasi berjalan, maka datanya juga akan berjalan. Saya pindahkan data titrasinya di atas. Oke. Nah, kita akan menunggu titrasi ini sampai larutannya itu berubah warna menjadi pink. Kita buka ke observasi, lalu kita menulis volume awal dari buret yaitu 50 ml. Untuk volume akhirnya kita masih menunggu. Pada saat melakukan titrasi, kursornya diletakkan di close agar pada saat larutan berubah warna kita langsung hentikan proses titrasi tersebut.
Oke, kita masih menunggu. Ya, di sini volume akhirnya yaitu 35,20 ml. Nah, total volume titrasinya yaitu 50 dikurangi dengan 35,20. Hasilnya yaitu 14,80 ml. Nah, di sini apa yang terjadi dengan kenaikan pH-nya sampai titik akhir. Di sini kita dapat membuat kesimpulan bahwa pada akhir titrasi grafik pH-nya semakin meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa larutan hasil titrasi itu bersifat basah dengan pH akhir yang diperoleh adalah 10,76 ya. Mungkin sampai di sini saja jumpa kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih.